Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang battle produk dari transformator. Di sini dengan saya sendiri, serta rekan saya Muhammad Afdiansyah. Nah, di sini kami akan membahas tentang latar belakangnya, deskripsi produk, quality pada trafo, perbandingan antara produk, serta kesimpulannya. Latar belakang. Trafo merupakan suatu peralatan listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lain atau ke beberapa rangkaian. Arus yang bervariasi ini menghasilkan flux magnet yang bervariasi, yang menginduksi gaya gerak listrik yang bervariasi pada kumparan lain yang melilit pada inti yang sama. Di sini transformator harus dirancang dan dibuat dari komponen dan bahan baku yang baru, serta sesuai dengan persyaratan desain untuk transformator pada kondisi pelayanannya. Di sini komponen dan bahan baku transformator serta penyelesaiannya harus disesuaikan dengan geografis dan iklim di Indonesia yang tropis, khususnya mempunyai sifat tahan karat. Nah, di sini kami membandingkan dua produk, yaitu trafo dari merek Unindo serta trafo merek Trafindo. Nah, di sini yang pertama trafo Unindo. Sejarahnya yaitu PT Unilek Indonesia atau Unindo merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi trafo distribusi dan daya, mulai dari 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA hingga sampai 7,5 MVA. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1969 dan berpusat di Jakarta. PT Unilek Indonesia sendiri merupakan anak perusahaan dari Alstom Grid serta berpartner dengan PLN dalam hal penyuplai trafo di Indonesia. Di sini terdapat spesifikasi untuk trafo Unindo 100 kVA. Di sini terdapat tegangan pengenalnya yaitu 20 kV dengan vektor grup termasuk dalam grup YZN5. Untuk tipe pendinginnya yaitu Onan atau oil natural air natural dengan frekuensi 50 Hz, termasuk 3 fasa, serta impedasi tegangannya sekitar 4%. Nah, selanjutnya yaitu trafo Trafindo. Trafindo merupakan perusahaan produsen trafo dan distribusi serta produk yang terkait yang pertama dan terbesar di Indonesia dalam distribusi daya. Sejak tahun 1981 telah sejarah konsisten menerapkan teknologi manufaktur serta solusi teknis untuk mendukung pertumbuhan pesat dalam bidang elektrifikasi, urbanisasi, dan digitalisasi. Pada tahun 1990 menjadi perusahaan trafo bersertifikat ISO pertama di Indonesia serta menjadi produsen trafo arus dan tegangan pertama. Nah, di sini terdapat spesifikasi trafo Trafindo 100 kVA. Di sini tegangan pengenal untuk trafo 100 kVA yaitu 20 kV, vektor grupnya termasuk dalam YZN5, tipe pendinginnya yaitu Onan atau oil natural air natural dengan frekuensi 50 Hz serta impedasi tegangannya sekitar 4%. Nah, di sini terdapat standar SPLN D3 yang dijadikan acuan, yaitu pertama SPLN D3002-1 tahun 2007 merupakan untuk trafo 3 fasa dan 1 fasa. Dalam hal ini yaitu trafo non-CSP. CSP sendiri yaitu singkatan dari completely self-protective, yaitu trafo yang memiliki pengaman arrestor. Untuk yang tahun 2007, trafonya tidak memiliki pengaman arrestor. Untuk yang SPLN D3002-2 tahun 2008 untuk trafo 1 fasa, yaitu dengan pengaman arrestor atau CSP. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Muhammad Afdiansyah. Terima kasih kepada Mas Muas. Selanjutnya akan saya yang presentasikan untuk di slide ini yaitu kualitas pada trafo. Jadi sebelum trafo itu diproduksi massal harus diuji dulu pengujian, ada beberapa item pengujian yaitu type test yang sesuai dengan kriteria standar dari SPLN tersebut. Untuk item pengujian yang pertama yaitu rugi tanpa beban, di mana standar SPLN itu minimal sebesar 210 watt. Tapi untuk di trafo Unindo nilainya itu
sebesar 300 watt. Kemudian untuk Trafindo sebesar 210 watt sudah sama dengan standar SPLN tersebut. Kemudian item pengujian yang kedua yaitu rugi berbeban, di mana standar dari SPLN tersebut sebesar 1420 watt. Kemudian untuk trafo Unindo itu sebesar 1600 watt, lebih besar dari standar yang diterapkan, jadi tidak masuk dari standar tersebut. Kemudian untuk di trafo Trafindo nilainya itu 1420 watt, sama dengan standar SPLN. Kemudian untuk item pengujian selanjutnya yaitu efisiensi pada KOSPI 991. Jadi ketika trafo tersebut dibebani 50% dari kapasitasnya, standar PLN itu harus minimal efisiensinya itu sebesar 98,88%. Namun untuk di trafo Unindo itu sebesar 98,62%, kemudian trafo Trafindo sebesar 98,68%. Kedua trafo tersebut tidak memenuhi kriteria standar yang diminta oleh PLN. Kemudian ketika trafo tersebut dibebani 100% dari kapasitas trafonya, standar PLN itu mengharuskan harus minimal 98,4%. Namun untuk trafo Unindo itu sebesar 98,14%, kemudian untuk di trafo Trafindo itu sebesar 98,28%, jauh di bawah standar minimal dari SPLN tersebut. Kemudian untuk item pengujian selanjutnya yaitu regulasi tegangan, di mana KOSPI-nya sama dengan 0,8. Regulasi tegangan yang sesuai dengan standar SPLN itu sebesar 3,4%. Kemudian untuk trafo Unindo sebesar 3,5, dan trafo Trafindo itu 3,48, jauh lebih besar daripada standar yang diterapkan oleh PLN. Selanjutnya itu adalah perbandingan antara produk. Yang pertama itu adalah time delivery. Time delivery ini terhitung sejak surat DO atau delivery order yang diterima oleh pabrikan. Untuk di trafo Trafindo ini, jika trafo tersebut dikirim untuk bagian barat, contohnya seperti Sumatera, Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, itu tuh memiliki waktu 45 hari. Kemudian untuk bagian timur, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, itu 60 hari. Kemudian untuk di trafo Trafindo, bagian barat tadi selama 46 hari, kemudian bagian timur selama 60 hari. Jadi ketika paket tersebut lebih dari jadwal yang diberikan oleh pabrikan, maka pabrikan tersebut akan mendapatkan penalti atau punishment dari PLN. Kemudian untuk garansinya itu berlaku untuk jangka waktu selama 36 bulan untuk semua risiko kerusakan pada trafo. Contohnya ketika trafo itu terbakar atau sirkuit breaker-nya misalnya rusak, itu masih ditanggung oleh pabrikan. Namun ketika lebih dari garansinya, masa garansinya, akan dikenakan biaya tambahan. Kemudian untuk harga itu, jadi untuk semua produk itu harganya sama karena PLN menerapkan harga kontrak dalam harga satuan. Ya, yang membedakan adalah porsi dari trafo tersebut. Untuk di kasus ini harganya itu dibanderol dengan harga 30,81 juta. Jadi contohnya misalnya pabrikan trafo A itu pemenang 1, kemudian
pabrikan B itu menang 2, kemudian pabrikan C itu menang ketiga. Nah, porsi dari pabrikan tersebutlah yang membedakan. Misalnya A itu 50%, kemudian B itu 30%, dan C itu 20%, seperti itu. Kemudian adapun kesimpulannya, yang pertama itu jika sebagai user atau PLN, maka produk yang diterima adalah produk yang memenuhi standar SPLN D3002-1 tahun 2007. Jika tidak memenuhi standar tersebut, maka harus ditolak. Kemudian jika sebagai vendor atau pabrikan, maka produk yang diproduksi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh user atau PLN. Namun masih banyak item yang belum memenuhi standar, maka harus dilakukan perbaikan lagi agar sesuai dengan standar yang diterapkan oleh PLN. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.